Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqus syahid wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustamiddu min khayri bahrihil majid. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Kapolres Wajo bersama Ibu Ketua Bayangkari. Yang saya hormati Bapak Kapolres Wajo serta yang saya hormati dan muliakan segenap para pejabat strukturisasi di Kapolres Wajo yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang hari ini saya yakin personilnya lengkap tanpa di identitas yang saya amati sepertinya semuanya hadir pada hari ini. Tentu yang saya hormati dan muliakan Bapak-bapak dan ibu-ibu, para tamu undangan, ada beberapa di antara jamaah, para tokoh-tokoh masyarakat yang sepertinya tidak kebagian tempat duduk. Wah, ternyata masih ada ini, kalau ini belum sampai. Ini penting ya kalau ini. Kasih ruang dulu telurnya supaya bisa masuk. Hari ini berkah Maulid Rasulullah, rahmat bagi alam. Bukan cuma manusia mengharapkan keberkahan, semua alam ini wujud benda semuanya berharap keberkahan. Makanya kasih ruang dia mendapatkan keberkahan juga. Tarik. Itu kita pertama kita loh. Wah, ini miniatur Rosti Agung murah ini. Wah, ini mesti 99 kubah ini. Undangan. Masya Allah, luar biasa ya. Ternyata miniatur Masjid Kuba Makassar ada di sini. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin dan perkenankan saya menjadi orang yang merasa berbahagia hari ini. Saya diberi amanah, diberi kesempatan untuk bersilaturahim dengan kita. Sampai saya lupa, saya hormati Pak Imam, Imam Besar Masjid Kapolres, Pak Arif. Pak Arif itu anggota Kulada. Kemungkinan gara-gara ini saya dipanggil ceramah di sini. Banyak ustaz bertemu dalam satu tahun. Ya kita khawatir jangan sampai ada yang lupa. Ada yang sampai lupa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, masuk lagi, kasih jalan lagi. 1455 tahun yang lalu. Tahun Hijriah mengisyaratkan kepada kita semua bahwa perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Jeddah Rasulullah dengan kita sekarang sudah 1000 tahun lebih, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan 1455. Itu pun start perhitungannya ketika Rasulullah hijrah. Rasulullah hijrah itu ketika beliau usia 40 tahunan.
Berarti kita mulai menghitung kalender Hijriah 1455 tahun. Berarti jarak Rasulullah bisa kita katakan sudah hampir sekitar 1500 tahun. Saya ingin mengingatkan kita semua, kalau kita baca sejarah, jarak antara Nabiullah Ibrahim meminta Nabiullah Ismail dengan Rasulullah itu jaraknya sekitar 500 tahun. Sekitar 500 tahun jarak antara Nabiullah Ibrahim dengan Rasulullah SAW. Tapi coba kita baca cerita, kita coba telusuri perjalanan sejarah sebelum Rasulullah dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Apa yang terjadi? Dunia dalam keadaan gelap gulita. Pada saat itu tidak bisa kita bayangkan semurah-murahnya kehidupan dunia, sampai-sampai binatang pun merasa terzalimi karena karakter sifat kebinatangan itu semuanya diambil alih oleh manusia pada saat itu. Sehingga label pada saat itu disebut dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Apakah pada saat itu semua orang pada bodoh semua? Padahal sudah ada agama yang sebelumnya mengajarkan tentang ketauhidan. Masa sih sampai jarak 500 tahun itu, apalagi ada maskot Ka'bah yang ada di depannya. Rasulnya Ibrahim dilahirkan di situ dan beberapa nabi, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu jarak Ibrahim itu 500, padahal ada tidak ada nabi perantaranya. Tetapi coba bayangkan, kuni diolona sampai manasa dua telu gau mapatak kejenda sebagai bukti adanya Rasul, adanya Nabi. Tetapi coba bayangkan, jeda 500 tahun itu saja kembali tahu, Musa tahu. Padahal manusia seperti orang kami. Ada tidak yang hadir di depannya Ka'bah dalam keadaan tidak terhanyut hati kita? Coba yang sudah pernah berangkat menunaikan ibadah haji dan umrah. Pada saat kita melihat Ka'bah, seakan-akan ada magnet yang mengkotak hati kita, sehingga tidak ada hati yang merasa tenang, seakan-akan terkoyak-koyak habis, bertumpah ruah keluar. Akhirnya mata itu, air mata keluar ketika kita melihat Ka'bah. Tetapi apa yang terjadi? Bayangkan Bapak Ibu sekalian, hanya kita 500 tahun perantaranya. Nah, pada saat itu orang tidak bisa dikenali lagi dengan karakter sifat kemanusiaan. 500 total beda dari perantaranya. Ini siapa? Si sembunyi 500 tahun perantaraan antara Nabi dan ini. Ya Allah. Oleh itu saya ingin mengatakan, jeda 1500 tahun ini tidak bisa tidak. Harus pakai jurus, harus pakai metode, harus pakai cara. Kalau kita tidak pakai cara, metode, usaha untuk mencoba mengenali baginda Rasulullah SAW, saya yakin dan percaya kita akan lupa, bahkan tidak tahu ajaran Rasulullah. Inilah budaya, tradisi, maulidan yang harus kita jaga, karena ini menjadi sarana media perekat keutuhan bangsa dan negara ini. Makanya jangan pernah persoalkan kegiatan-kegiatan seremoni seperti ini. Dega urus kelima pangewan mana dia, dan dega jadi hidup itu semua. Seandainya itu ada punya kue, atau bagai dumengan atau ini. Jadi itu ada pun dapur itu si gora-gora kacau-kacau hari itu kan hal yang memang sebenarnya aku kita persoalkan. Tetapi kalau orang berkumpul, orang membicarakan tentang Rasulullah, kemudian kita bersalawat kepada baginda Nabi Allah, ini perintah Allah, perintah Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah Allah, Allah yang memerintahkan malaikat
bersalawat, saya ini bersalawat. Inna Allah, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada baginda. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, selalu bersalawatlah kalian. Ya kan, ini yang ingin saya poin pentingkan di awal tausiah ini. Saya ingin menyampaikan bahwa Islam dengan konteks keindonesiaan kita itu sangat berbeda dan tidak akan pernah ada yang menyamai. Ya, makanya jangan selalu meributkan persoalan seperti ini. Justru kita harus merawat utuh konsep-konsep tataran budaya keislaman kita. Karena kalau mau dicari kalian nama pengiwat itu